Halo, halo, tes, tes.
Halo, halo, suara saya kedengeran? Dengar Pak. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Pak. Assalamualaikum, Pak Aditya Fikri hadir. Waalaikumsalam, belum saya absen. Oh, belum. Oh. Maaf, Pak Ya,
Kita mulai ya. Siapa kelompok yang mau presentasi hari ini? Untuk saya, Pak. Oke, dipersiapkan PPT-nya sambil saya absen dulu ya. Oh, baik, Pak. Oke, Ahmad Nurwidianto, Aditya Fikri Firdaus, Atta Davatin, Ini, Pak. oke, Diof Aristo Franciscus, Hadir Pak, Hasbiallah, Dio hadir Pak. Muhammad Amin Rizki, Muhammad Arkan Putra Malifa, Hadir Pak. oke, Muhammad Zaki Pratama, Hadir Pak. Rama Surya Lanang, Muhammad Zaki hadir Pak. oke, Rifki Reza Mahesa, Hadir Pak. Salma Damar Oktaviani, Suwanto, Yudi Eko Susanto, Sal Yu- Yusi, Zikri Firmansyah, Muhammad Hadir, Khairi, Pak. oke, Gista Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke, yuk silakan. Laporannya udah dibuat? Sudah, Pak. Mau Oke. di-share di grup, Kak? Ya, tolong di-share di grup ya. Oh, baik, Pak. Oke, silakan. Langsung presentasi, Pak. Bentar, mana? Oh, oh, ininya dulu ya. Sabar. Iya, betul. Sabar. Nah, Oke. Di sini. Ini bukan. Baru. Iya. Sebentar, Pak. Nah, sudah ada, Pak. Wordnya. Oke, yuk silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Dio Aristo Franciscus dan saya sendiri, Zikri Firmansyah, akan menjelaskan tentang citra asli, citra cerah, dan citra gelap. Eh, Konten yang akan kita bahas di sini adalah penjelasan tentang apa, me- melakukan, bentar Pak, aduh, cara menampilkan citra asli, cerah, dan gelap menggunakan Octave dan Google Colab. Untuk penjelasan tentang Octave akan dijelaskan oleh Mas Dio. Dipersilahkan. Ada suara nggak? Da, Coba next slide. Oke, citra asli. Citra asli ini adalah presentasi gambar yang tidak diubah dan otentik tanpa modifikasi atau suntingan apapun. Jika Anda mencari gambar asli, Anda bisa menemukan beragam gambar dengan mencari gambar asli di platform-platform yang menyediakan.
menampilkan citra asli pada Octave. Operasi ini dilakukan untuk menarik gambar asli ke dalam aplikasi Octave karena citra asli ini sebagai perbandingan antara citra asli dengan citra yang akan dibuat nantinya, yaitu dengan memberikan komen atau perintah sebagai berikut. Eh, ini komennya dibaca kah? Ya, Apa boleh. langsung apa langsung next saja? Mungkin untuk komennya Boleh dibaca bisa di keterangannya mungkin. keterangannya image variabel file gambar yang tersimpan. Kalau untuk I'm read untuk membaca file gambar yang tersimpan. Kalau I'm show untuk menampilkan objek gambar. Next lagi. Aduh, baik. Nah, Berikut contoh untuk mengaplikasikan pada Octave. Kurang lebih seperti ini. Di next lagi. Citra cerah dan gelap. Citra cerah dan gelap. Citra cerah dan gelap adalah dua konsep yang bisa digunakan dalam fotografi atau pengelolaan gambar digital. Berikut penjelasan singkat mengenai keduanya. Citra cerah. Citra cerah merujuk pada gambar yang cenderung memiliki pencahayaan yang baik. Biasanya citra cerah memiliki warna-warna terang dan detail yang jelas. Citra cerah cocok untuk menampilkan detail-detail kecil atau subjek-subjek yang memerlukan pencahayaan yang baik. Kalau citra gelap, sebaliknya, citra gelap menunjukkan pada gambar yang memiliki pencahayaan rendah atau kontras yang kuat. Citra gelap cenderung memiliki warna-warna yang lebih redup dan detail yang mungkin tidak terlalu jelas. Citra gelap sering digunakan untuk menciptakan suasana misterius, dramatis, atau artistik dalam sebuah gambar. Kedua jenis citra ini memiliki kegunaan dan estetika yang berbeda tergantung dari kebutuhan dan gaya yang ingin ditampilkan dalam sebuah foto. Menampilkan citra cerah dan gelap pada oktav. Operasi dasar yang sering dilakukan pada citra adalah peningkatan kecerahan atau brightness. Operasi ini diperlukan dengan tujuan untuk membuat gambar menjadi lebih terang. Secara matematis, peningkatan kecerahan dilakukan dengan cara menambahkan suatu konstanta terhadap nilai seluruh pixel. Misalkan f dalam kurung y atau x tutup kurung menyatakan nilai pixel pada citra berskala keabuan pada koordinat y atau x. Maka citra baru telah meningkatkan nilai kecerahan semua pikselnya sebesar bacanya apa ya itu? beta. Beta terhadap citra asli f eh, buka kurung y atau X tutup kurung. Apabila beta merupakan bilangan negatif, kecerahan akan menurun atau menjadi gelap, lebih gelap. Berikut contoh meningkatkan kecerahan citra dengan memberikan komen atau perintah sebagai berikut. Ini perlu dibaca juga nggak? Boleh kalau mau. Untuk komen cerah itu bisa diketik dengan image plus 100. Untuk figur 2 bisa diketik dengan I'm show cerah. Untuk gelap bisa diketik dengan image eh, strip per 100. Figur 2 itu I'm so buka kurung gelap tutup kurung. Untuk ini contoh pengaplikasian pada oktav citra cerah. Ini contoh pengaplikasian pada oktav citra gelap. Mungkin bisa ini dikasih cara ininya Prakteknya ya. pengaplikasiannya, Mas. Berarti saya yang share screen nih. Iya. Sebentar, saya share screen.
Untuk share screen-nya udah ada belum? Sudah. Oke, bentar. Ini cara menampilkan citra asli pada Octave dengan menggunakan komen. Bentar. Ini adalah tampilan dari citra asli. Untuk citra cerah dan citra gelap, kita bisa menggunakan ini untuk citra cerah. Kurang lebih seperti ini untuk penampilan di Octave. Gimana Mas Zikri? Ya, coba saya ganti share screen lagi. Bentar. Ya, sudah terlihat. Udah. Untuk pengaplikasian pada Google Colab sendiri itu hampir mirip, cuma ini menggunakan bahasa Python. Di sini adalah sintaks untuk file tersebut di-upload. Itu dengan upload, upload sama dengan files, dot upload, lalu for files in upload key, with open file name, wb as f, f write uploaded file name. Jadi dia membaca file apa yang telah diupload. Jadi contoh ini itu akan ditunggu sampai dia upload selesai. Jika upload selesai, maka akan menampilkan seperti ini, file ferrari.jpg telah diunggah dan disimpan. Nah, ini lalu di sini ada untuk menampilkan file yang sudah kita upload sebelumnya. Contoh, ini saya sudah mengetik sesuai dengan nama file, dia akan tampil file yang sudah diupload tersebut. Jadi file yang diupload tersebut akan ditampilkan. Kalau dia ada kesalahan satu huruf saja dalam nama file yang telah diunggah, hasilnya tidak akan keluar dan menampilkan gagal membaca citra, harap masukkan nama file dengan benar. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada menampilkan citra cerah dan citra gelap. Di sini adalah untuk menampilkan citra sintaks untuk menampilkan citra cerah dengan menggunakan brightness, dan sini untuk fungsi untuk mengatur kecerahan citra menjadi lebih gelap. Di sini untuk membaca citra yang ada di file yang sudah kita upload. Lalu di sini ada pemeriksaan citra berhasil dimuat. Jika file yang akan dibaca ini tidak sesuai, maka
citra tidak dapat dimuat atau tidak dapat dibaca. Coba lagi seperti membenarkan nama file yang telah diupload. Jika berhasil, akan mengadjust modifikasi kecerahannya. Di sini ada brightness 2 yaitu untuk mengatur kecerahan, dan brightness underscore 2 untuk mengatur ke- kegelapan pada foto. Di sini atur nilai kecerahan dalam citra berwarna 8 bit. Rentangnya itu adalah 0 sampai dengan 255. Lalu di sini modifikasi kecerahan citra. Brightness, brighter sama dengan adjust. Jadi variabel brighter itu dipanggil untuk di adjust brightness dengan variabel image yang telah kita unggah. Dan di sini kita memanggil brightness. Brightness ini adalah nilai yang akan tampil kita berikan untuk memodifikasi foto citra yang telah kita unggah tersebut. Di darker juga sama, ini untuk menggelapkan. Nah, di sini untuk menampilkan citra, yaitu print citra asli, ini untuk memberikan note kalau ini tuh citra asli atau citra cerah, citra gelap. Lalu untuk menampilkan citra asli itu CV2 underscore I'm show itu kan untuk menampilkan ini variabel untuk memanggil si nama file yang sudah diunggah. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada citra asli yang ditampilkan tadi. Lalu ini ada citra cerah, dia akan menambahkan kecerahan. Ada citra yang telah diunggah, lalu yang terakhir ada citra gelap, yaitu citra yang sudah diturunkan kecerahannya dan lebih terlihat kontras yang ada di citra tersebut. Mungkin sekian penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, baik, saya tutup. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Yuk. Ya, hebat banget ya kalian ya. Ini untuk codingannya semua udah ada di ini. Sudah, Pak. Sudah Sudah ya. ada. Oke, sebentar ya biar saya cek sekalian. Gimana? Gampang ya? Nah, lumayan, Pak. Saya nemunya yang gampang, Pak. Alhamdulillah. Oke. Untuk yang di-share di grup, Word-nya aja atau sama PPT-nya, Pak? Sama sih isinya. Word-nya aja nggak apa-apa kok. Sama. Word-nya aja. Baik, Pak. Oke. Sip. Bagus semua, udah sesuai ya. Dengerin tuh sama dosanya tuh. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan siapa yang presentasi?
tema hitam putih. Emang nggak bisa sekalian tuh Pak hari ini? Sebenarnya bisa sih, cuman emang udah Bisa ini. udah ini bisa, tapi mati. Ya, yang dipertanyakan apakah kelompok selanjutnya sudah Sudah menyiapkan? siap? Nah, Nah, itu gitu. yang perlu ditanyakan. Saya mah bisa, bisa tapi Mati. Hmm. kayak gimana? Kelompok lain udah siap. Kalau belum siap ya nggak apa-apa sih. Oke, sip. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya Pak. Boleh, silakan mau tanya apa? Itu kan kemarin ada yang buat apa ya? Buat apa? Seperti seperti kayak 3D gitu ya Pak. Betul. Itu kenapa ya dia bisa berat banget ya? Oh, semua yang modelnya 3D itu pasti berat, Mas. Nggak menutup kemungkinan apapun. Jadi dia kan rendering dari VGA ya. Jadi misalkan kalau emang kita hardware yang nggak kuat, ya pasti berat banget. Ya, Pak, itu kemarin saya nyari yang citra asli biar ada kayak gitu nih, cuma terlalu berat di laptop sampai not responding. Iya Jadi ini emang. nyari yang simple. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat ya kan kalian bisa mencoba juga. Oke? Nih, Pak. Sip. Silakan, mau tanya apa lagi sebelum kita tutup? Nggak ada? Oke, Saya nah bingung yang ini Pak. Apa? apa-apa-apa? Kemarin Gimana? kan yang di YouTube itu, Hmm, yang Bapak share itu kan dia hmm, menjelaskan cara apa ya kemarin ada value-nya, ada kodenya gitu kan, yang betul. di copy dari Octave ke Excel ya. Gimana? Gimana? Ada value atau nilai yang atau kode yang dari Octave itu yang di copy terus dipindahkan ke dalam Excel Hmm, dan itu kebaca gitu Pak. Tapi di ya. saya masih bingung gitu, itu belum bisa kebaca gitu. CSV-nya nggak kebaca? Untuk kodenya sih Pak, maksudnya setelah di copy paste Hmm. kodenya itu Iya, Pak, CSP-nya nggak kebaca data. Oh, ada Kan dia kan package yang ada belum ini. keinstall paling. Hmm. Jadi kan dia ini kan, Pak, apa pas menunjukkan pixel itu kan kalau ditaruh di Excel bisa dilihat ya, Pak ya. Iya, Walaupun betul. samar-samar. Hmm. Nah, itu untuk menampilkan itunya belum bisa kemarin. iya Oh, dia malah oke. malah lurus ke bawah Pak. Malah Ses- lurus ke bawah gitu, nggak langsung kayak data CSV. Oke. Lu ada baik. Jadi Ya, oke. Eh, oke, saya tampung dulu ya. Terus apa lagi? Mau tanya apa lagi? Jadi, itu kemungkinan ada package yang belum keinstall. Jadi, kemarin apa aja? Installnya apa aja? hanya Apanya Pak? Octave saja ya, Pak. Octave-nya aja. Iya, kalau Hmm. untuk aplikasi. Cuma kalau untuk di dalam aplikasinya belum Oke. explore jauh. Oke, ya udah. Itu dieksplor dulu aja. Soalnya itu harus install sesuatu soalnya itu. Setahu saya. Apa mungkin Dia, salah pengopian gitu Pak? Karena kan untuk value-nya dia ada gitu, tapi pas Hmm. dipindahkan di copy paste gitu kan, seperti yang di YouTube kemarin, Hmm. itu dia tidak sesuai dengan kolomnya gitu loh Pak. Kemarin udah disamain persis sama kayak yang di contoh. Sudah Pak, jadi kolomnya yang di Excel saya itu dia tidak ngikutin dengan kode yang di Octave gitu. Jadi dia lebih lurus ke bawah gitu, memajang ke bawah gitu. Tapi Hmm. kalau diraba-raba dari kodenya itu eh, terbentuk gitu Pak. Tapi dia kayak sebelah apa ya terpotong gitu kayak slide satu di atas, slide dua jadi ke bawah, slide tiga ke bawah lagi gitu. Jadi tidak sesuai Oh, iya iya lurus iya iya gitu. iya. Iya. Itu Itu kemungkinan ada yang salah itu kayaknya itu. apa dari Excelnya gitu, dari Iya, kayaknya kolomnya dari gitu. Excelnya itu. Ah. Coba Jadi nanti dia dicek lagi ya, atau nanti di share di grup kita cek bareng-bareng ya. boleh Pak. Karena saya bingungnya di situ. Padahal di copy paste dia sama gitu dengan apa yang Hmm. dijelaskan di YouTube YouTube gitu. ya. Kalau yang di YouTube itu dia Hmm. melebar gitu persegi panjang sesuai dengan bentuk dari fotonya gitu loh kurang Iya. lebih. Nah kalau saya itu ya dia ke bawah semua.
Oke. berurutnya ke bawah semua gitu. Oke, sip. Besok kita coba ya. Baik, Pak. Oke, sip. Ayo, ada yang mau tanya apa lagi? Tapi seru nggak? Seru, Pak. Ya, Lumayan. Lumayan ya, mainan baru ya. Menambah skill fotografi, Pak. Iya. Nah, ini bisa kalian jadikan jurnal. Jadi, misalkan kalian kalau mau lulus cepat kayak Mbak Gista ini kan kita lagi mau lulus ya. Dia pakai jalur jurnal. Itu kalian bisa mulai dari sekarang dan bisa menggunakan Octave ini. Kayak gitu itu. Jadi kalau mulai dari sekarang malah lebih enak. Jadi kalian ada Sinta 3 gratis yang bisa kalian kejar daripada kalian nunggu akhir. Kita bisa mulai sekarang. Nah, untuk bekalnya kalian udah mulai bisa ya ini ya untuk aplikasi Octave-nya. Jadi harusnya untuk kedepannya lebih gampang lagi sih kalian. Bikin yang simpel-simpel dulu aja nggak apa-apa. Oke? Oke, Pak. Sip. mungkin ke depannya lebih kalau ringan sih mungkin masih bisa, Pak. Tapi kalau Ya. dia agak memberatkan ini meledak mungkin, Pak. Bikin aja yang ringan-ringan aja, pemrosesan apa terhadap objek apa, kayak gitu aja menggunakan Octave. Itu juga nggak masalah. Itu sudah jadi jurnal, salah satu jurnal juga. Nah, Oh, ini kenapa saya saya suruh kalian buat laporan untuk apa? Untuk praktikum ini itu gunanya buat kalian persiapan untuk bikin jurnal nanti ke depannya. Nah, bikin jurnal tuh hampir mirip kayak gini. Jadi nanti kalian harus ada screenshotannya, terus ada codingannya dan lain sebagainya. Itu udah sama. Terus nanti ada perhitungannya juga dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi jurnal. Nah, ini yang punya Mas Dio sama Mas Dikri, ini bisa dijadikan jurnal. Jadi kalian udah bisa jadi satu jurnal ini, tapi cuman kurang panjang. Sama tinggal ganti objek yang diteliti aja. Kayak gitu doang. Ini udah jadi jurnal. Terus jadi kalau untuk kalau alurnya sama. menambah kalau Mm-mm. menambah kan ini masih kayak cerah, gelap dan Mm-mm. citra asli gitu. Jadi kalau Mm-mm. Bapak bilang tadi kurang panjang gitu, mungkin kalau ditambah dengan yang lain gitu, bisa eh, gitu, Pak. bukan yang lain seperti itu yang dimaksud, tapi lebih ke arah apa yang kalian teliti. Jadi contohnya misalkan kalian kerja di mana aja? Kami berdua, Untuk Pak. Bang Dio, Pak. Hmm. Kalian satu kantor nggak? Uh, Enggak, Pak. masih pengangguran ya, Pak. Oh, Mas Ikri juga? Iya, Pak. Oke. Nah, mungkin gini aja. Jadi kayak contoh kalian eh, perubahan citra digital pada perusahaan apa untuk image processing menggunakan Octave. Nah, dari situ kalian bisa meneliti alurnya apa aja yang biasanya dipakai di jurnal. Terus habis itu nanti tinggal diikutin aja alurnya. Jadi biasanya itu image processingnya apa aja sih kayak gitu itu. Bentar ya, coba saya carikan salah satu contoh ya. Ini malah kalian udah mulai nyicil jurnal, mantep dong ini. Pak disadari ya, Pak. Iya, sampai sadari kalian udah mulai nih. Ini bisa dilanjut. Itu kurang penjelasan ini aja sih, Pak. Aplikasi Mm-mm. Octave-nya, terus apa namanya, referensi, kesimpulan. Iya, jadi kalau bikin jurnal itu harus ada kesimpulan atau harus ada yang kalian teliti atau yang kalian nilai. Jadi misalkan jurnal itu paling enak kalau ada nilainya, ada angkanya, dan ada grafiknya. Udah paling enak itu. Pak, Apa kemarin jurnal kan Ya, gimana? aku kan kemarin nyoba tuh ya Pak di Octave ya. Mhm. Imhit tuh apa sih Pak? Kayaknya aku error tuh di Imhit terus deh Pak. Sama di satu lagi tuh aku lupa apa gitu. Inhibit. Heeh. Coba ada screenshotan nggak? Nih ya, Sebentar. saya kirim beberapa jurnal.
Nih. Nah, tuh ada dua jurnal yang saya share, bisa dibaca. Jadi kayak contohnya transliterasi citra aksara hiragana mempergunakan jaringan backpropagation. Nah, itu dia pakai ini juga, pakai Octave juga. Nah, modelnya kayak gitu itu. Jadi kalian udah bisa jadi satu jurnal nih. Lumayan. Oke, sip. Silakan dicoba-coba Ya, lagi. Untuk yang minggu depan kelompoknya dipersiapkan ya. Oke, cukup? Nggak ada yang mau baik, Pak. ditanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Oke, sip ya. Nah, ini siapa yang mau buat jurnal tentang ini, grafika komputer? Mas Dio sama Mas Dikri udah siap nih? Nanti mau saya bimbing kalau mau. Masih ini Pak, masih apa ya? Masih Masih meraba-raba ya. iya Iya, masih Pak. meraba-meraba. Nanti kalau misalnya kita sudah punya referensi yang tepat gitu mungkin baru enak ya Pak. Oke, boleh. Nanti saya bakal sering ngasih referensi juga biar kalian bisa dapat gambaran ya untuk jurnal seperti apa. Jadi lumayan banget. Kalian baru semester berapa ini? Dua Pak. Baru semester Berdua. 2 kalian udah nyicil jurnal. Nanti tinggal semester 8 tinggal maju pendadaran aja udah enak gitu. Oke? Ya, Daripada karena kalian karena ini lama-lama kan. masih contoh juga kan Pak. Mm-mm. Cuma tinggal diganti aja itu objeknya. Kalau kalian kan sekarang gambarnya masih Ferrari yang dari Google ya. Iya. Nah, Iya, besok Pak, dari tinggal ide. ganti objeknya aja yang mungkin pemerintahan A atau di kampus A, B, C dan lain sebagainya kayak gitu itu. Oke? Ya, Pak. Sip. Berarti kayak gambar foto langsung gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau misalkan jurnal itu lebih ke foto langsung sih. Atau kalian foto sendiri kayak gitu itu bisa digunakan. Oke? Cukup? Cuma, Pak. Cukup cukup Pak. Oke. Sip, cukup. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih perkuliahan hari ini. Dipersiapkan buat kelompok besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.